Ya, ini untuk tes pressernya pakai ini, ya. Terus nanti untuk bongkarnya pakai ini, ya. Jadi ini yang namanya injektor nozzle-nya ini, ya. Tapi ini sudah saya buka, jadi enak, tinggal alat kita peragakan sekarang. Kita lepas dulu di nozzle-nya ini. Nah, ini tempat returnnya ke tangki untuk pendingin dan pelumasan, ya. Nah, ini yang untuk adjuster ini untuk menyetel. Ini kalau kamu setel searah jarum jam, ya, tekanannya naik. Ini namanya adjusternya, ya. Searah jarum jam, tekanannya naik. Tapi kalau turun berlawanan jarum jam atau unclockwise berlawanan jarum jam, maka turun tekanannya. Nanti di sini akan turun. Nah, terus sekarang ini adalah nozzle-nya, ya. Biasanya yang sering diganti itu nozzle ini. Karena apa? Karena nozzle ini yang sering rusak di unit atau di alat. Nah, ini nozzle-nya. Jadi biasanya kalau injektor nozzle ini bermasalah dengan pengkabutan, ininya yang diganti. Ini kalau beli, ini ada serinya di sini, ya. Ini dibaca serinya berapa, dibawa ke toko. Nanti dia sudah tahu merek, apalagi kalau merek Denso itu merek pasarannya. Yang susah biasanya itu beli Eropa, harus ke dealer, ya. Ini kan ada Denso toh. Nah, ini cara anunya tuh begitu, cara gantinya cuma ini doang, ya. Nah, ini kalau merakit, caranya kalau merakit ini kan dalamnya kan needle ada jarum, ya. Jadi kalau saya buka ini seperti ini, ya. Ini dibuka aja nih, ini pakai tangan aja. Nah, ini namanya adjuster. Nah, di dalam adjuster ini ada spring per ini, ya. Nah, dalam per ada needle, namanya jarum. Needle ini apa ya? Untuk menekan nozzle ini, injektor nozzle-nya ini. Jadi ini ditekan oleh ini, tapi di dalam ruangan, nah begini toh. Ya. Nah, ini ditekan oleh per. Per itu diatur oleh adjuster ini, ya. Adjusternya ini, ya. Ini harus paham betul kalau mau membongkar ini dulu, yang dikenal cara kerjanya dulu, ya. Nah, kemudian kalau ngerakit ini harus bersih betul, ya. Ini harus bersih dulu, kasih solar betul, ya, masuk. Ya, kemudian ini, ya, harus dihafal mati. Kemudian adjusternya, ya, alat untuk menekan. Nah, kemudian kendor-kendornya dulu, ya. Kemudian ini masuk di sini, ya. Kemudian setelah itu baru pengikatnya. Nah, hampir semua nozzle di dunia itu sama. Saya pernah bongkar itu yang Caterpillar kah, yang mesin Jepang kah, Yanmar, Kubota, itu hampir semuanya sama, ya. Terus kalau mau masang jangan lupa, ya. Ini dulu, kalau mau masang ini dulu. Dan kalau mau dipasang ini dulu. Ini dulu, ya. Ini pengikatnya ke slip head, ya. Ini kendor supaya enak, ya. Nah, setelah ini, ya, dikerasi, tapi ini dicacok di sini, dicacok di sini, ya. Hati-hati sekali, ya. Ini harus keras betul, ya. Dicacok seperti ini, ya. Dicacok, ya. Harus kuat, ya. Ini harus kuat betul, ya, karena ini kuat sekali, ya. Kalau tidak nanti bocor. Betul, ya. Oke, perhatikan, ini adalah contoh nozzle multi-hole, ya, lubangnya banyak. Kemudian di dalam nozzle ini, ya, ada dua komponen penting utama. Yang pertama high response magnetic material, dan yang kedua ada namanya optimizing of hydraulic circuit. Jadi kemudian komponen-komponen daripada fuel injector ini, ya, yang pertama ada solenoid, ya, ini kebetulan animasinya menggunakan solenoid. Kalau yang biasa manual yang akan kita praktekkan nanti. Terus di dalamnya ada outlet orifice, ya, dan ada inlet orifice, ada hydraulic piston dan nozzle. Jadi komponennya hanya 1, 2, 3, 4, 5 ini saja di dalam nozzle itu. Kemudian cara kerja nozzle ini kita bisa perhatikan, ya. Yang merah ini adalah bahan bakar yang bertekanan tinggi dari injection pump, ya.
Nah, bahan bakar yang bertekanan tinggi ini menekan hydraulic piston, ya. Kemudian bahan bakar yang sebagian keluar melalui orifice ini, ya. Ini yang disebut yang tidak diikut dikabutkan, sebagian akan mengalir, ya, ke lubang orifice ini dan ini menuju ke tangki. Ya, kita lihat proses kerjanya seperti ini. Ya. Nah, ini proses atomizingnya di dalam ruang bakar atau silinder, ya. Dan ini adalah proses keluarnya yang masuk kembali ke tangki. Jadi sampel sebenarnya, nah, nozzle ini. Nah, kita nanti akan mengecek pengabutannya ini kayak apa. Punyaan yang manual. Kita akan mengecek ini secara nyata. Ya, dan perlu diketahui kalau ini secara jelasnya kalau diperbesar di dalam seperti ini, ya. Jadi lubang orifice ini, ya, memang sengaja diberikan lubang di sini adalah untuk membuang, ya, bahan bakar yang bertekanan tinggi sebagian ini sebagai pelumas dan pendingin, ya, sekaligus pendingin, kemudian mengalir menuju ke tangki. Jadi kalau diperbesar seperti ini. Kemudian ini cara kerjanya. Nah, jelas sekali toh bahwa ini sebagian ke sini dan sebagian ke orifice, aliran bahan bakar itu, ya. Dan Nah, ini dalam bentuk diperbesar, ya. Coba perhatikan, ini adalah nozzle-nya, ya. Ini adalah nozzle-nya, ya. Perhatikan, kalau pada saat tekanan tinggi, ya, di dalam chamber ini, maka tekanan hidrolik yang sangat tinggi, bahan bakar itu mendorong, ya, piston di atasnya sehingga ini akan bergerak ke sini. Jadi animasinya seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Karena ini bergeser, maka bahan bakar akan lari ke lubang-lubang kecil ini. Betul, ya? Ya, begitu. Ini pakai kunci 19. Ya. Ini. Nah, ini dikerasi kuat sekali, ya. Terus biasanya itu kalau sudah keras begini, ini sudah keras, ya. Kemudian ini disetel. Nah, nyetelnya ini harus sudah masuk di sini. Masuk di sini. Harus sudah masuk di sini, ya. Oke, masuk. Kemudian dicek. Dicek. Seperti ini, ya. Ini lihat, perhatikan. Coba kemarin ya. Ini. Coba ini kita cek breakingnya berapa. Nah, mulai naik toh. Nah, ini cuma 1000, ya. Ya, 1000. Ya, 1200, 1300, 1200. Nah, ini kalau mau naikkan dari sini diputar. Ya, dari sini namanya adjuster. Nah, ini diputar jarum jam dia naik nanti, ya. Misalnya 1/4 dulu, ya. Ya, 1/4. Ini ya naik berapa? Nah, naik 200, ya. 2 strip, ya. Naik 2 strip. Kalau mau naikkan lagi, ya sampai 2200 maksimum, ya. Kalau untuk ini bukunya seperti itu. 1/4 ya, atau 10%. Nah, sudah di atas 1500, ya. 1900, ya. Nah, 1900. Ini yang disebut breaking tuh begini, ya. Pada saat dia tekanan maksimum ini bocor, ini menyemburkan atomizing atau apa istilahnya nyemprot, itu disebut breaking. Itu patokannya di situ, ya. Nah, ini 1900. Nah, biasanya tipe-tipe seperti ini, ya, yang tunggal gini, single ini antara 1900 sampai 2200. Oke, paham? Bisa? Berani coba? Oke. Sekarang coba gantian ini ngetes ini aja, ya. Ini tak kasih kendor. Aku mau tekanan 1200. Jadi nanti bergantian seperti apa? Aku mau 1500 dulu, naikkan 1750, 800, baru nanti naik 2000. Oke? Sip? Ya, udah, terima kasih.